Kemarin saya dapat cerita dari seorang kiai di sebuah tayangan Instagram. Seorang kiai, katanya kisah nyata. Saya nggak tahu nyata atau nggak nyata ya. Tapi saya percaya nih kalau ulama cerita nggak mungkin bohong. Nggak mungkin bohong. Ulama itu kalau cerita ya berdasarkan fakta. Jadi saya husnudzon. Insya Allah kisahnya ya betul-betul nyata. Seorang bernama Sulaiman jatuh cinta sama Fatimah. Ternyata Fatimah punya ibu namanya Zubaidah. Nah Zubaidah ini janda udah 4 tahun. Ya, Zubaidah janda 4 tahun. Fatimah cantik jelita, Sulaiman nggak tampan. Kalau nggak tampan tuh namanya apa? Ya, nggak enak kalau ngomong gitu. Tapi ya faktanya kalau nggak tampan, ya udah begitulah ya. Nah, Sulaiman sadar diri, saya nggak tampan, Fatimah cantik. Ya kalau ngelamar ya kemungkinan besar ya ditendang gitu ya. Bukan lagi ditolak, mungkin ditendang ini saya ini. Maka menghadap gurunya, seorang kiai. Kiai, saya ini udah nggak bisa nikah sama yang lain, hati saya susah yai. Udah terlanjur jatuh cinta sama Fatimah. Ini bagaimana seorang murid punya ikatan sama ulama nih ya. Pentingnya punya guru. Tapi guru yang benar. Ya guru yang benar. Kata gurunya, jangan khawatir Sulaiman. Yang namanya jodoh itu Allah yang mutusin. Kamu jangan jadi Tuhan. Ya jangan jadi Tuhan. Masa karena wajahmu kemudian kamu anggap Fatimah nolak. Emang Tuhannya kamu, kan Tuhannya Allah. Ya udah minta aja sama Allah, minta sama Allah tahajud kalau malam, doa. Nah, nanti kalau hari-hari datengin tuh ibunya Fatimah, silaturahim ke rumah, perkenalkan dirimu. Itu namanya PDKT gitu. Katanya gurunya ini. Ya, PDKT syar'i ya, bertamu bener baik gitu. Subhanallah diamalkan setahun, tiap malam Sulaiman doa, Allahumma, jika Fatimah bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Ini diajarin kiainya, doanya tuh doa maksa ilhah. Kalau doa itu harus betul-betul maksa. Ya Allah, kalau aku bukan jodohnya Fatimah, jadikan aku jodohnya Fatimah. Dan kalau ternyata Fatimah itu jodohnya orang lain, gagalkan ya Rabb. Kan belum, kalau belum tunangan kan boleh, namanya belum tunangan. Kalau sudah tunangan nggak boleh. Ini kan belum ada tunangan nih ya, belum ada ikatan apa-apa sama siapapun. Jadi gagalkan ya Allah. Kalau ternyata Fatimah itu bukan takdirku ya Allah, maka rubahlah takdirmu ya Allah. Karena hanya kamu yang mampu merubah takdirmu seorang ya Allah. Doanya setahun begitu. Setelah setahun lapor sama kiai. Yai, udah setahun nih tahajud ya, main ke rumah Fatimah, tapi kok belum kelihatan hasilnya ya. Fatimah kok ya belum kelihatan kasih kode-kode itu nggak ada gitu. Ya udah, besok hari Jumat lamar saja langsung. Lamar ya, iya lamar hari Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi-pagi itu ya. Ya itu waktu yang barokah untuk melamar, jangan dipraktekkan ya. Harus pakai guru nih, harus pakai guru. Nih gurunya kan punya istikharah sendiri. Berangkat Jumat jam 6 sampai jam 7 pagi ke rumahnya Fatimah tadi. Ketemu Bu Zubaidah. Karena udah akrab setahun ya. Lekman, ya Sulaiman di pagi-pagi mau ngapain ke sini tumben? Jawab, Bu, saya ini ada perlu penting nih, rahasia hati yang lama saya sembunyikan. Lu ada apa? Gini Bu, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau ditolak ya innalillah. Loh, gimana? Saya ini sebetulnya jatuh cinta sama anak ibu sejak pertama kali saya datang tuh Bu. Saya tuh mau ngelamar, cuman nggak kesampean ngomongnya. Jadi saya sekarang mau sungguh-sungguh ngomong, Bu, tolong Bu izinkan Fatimah anak ibu jadi istri saya. Tahu-tahu Bu Zubaidah nangis. Kaget Sulaiman. Bu, kenapa nangis? Sulaiman, sejak pertama kali kamu menginjakkan kaki ke rumah, aku jatuh cinta sama kamu. Kacau ini ya. Katanya Sulaiman, Bu, saya ini ke langit mintanya Fatimah, kok ibu yang muncul? Kok ibu yang muncul? Zubaidah yang muncul. Katanya ibunya ini Zubaidah. Sulaiman, kasihanilah saya ini 4 tahun udah menjanda. Udah 4 tahun menjanda. Tolong kamu dengan saya saja, jangan dengan Fatimah. Tiap malam saya itu doa, Sulaiman. Doa gimana Bu? Saya minta sama Allah agar engkau dijadikan jodoh saya. Masya Allah. Ya udah Bu, maaf saya nggak bisa jawab sekarang ya Bu, saya tak rembukan sama guru saya dulu. Pulang ini mau ngadep kiainya langsung dengan kepala udah banyak pikiran ya. Di jalan itu berkecamuk pikirannya. Ya Allah, saya ini mintanya Fatimah, kok yang muncul Zubaidah. Ya Allah, ya Rabb, masa malaikatmu salah laporan ya Allah gitu.
Gak mungkin ya Allah, kamu kan maha mendengar. Gak mungkin malaikat salah laporan ini. Jadi di hatinya perang sendiri. Sampai depan kiainya, tanya kiainya, gimana hasilnya? Yai, yang muncul Zubaidah, yai, ibunya. Kata kiainya, udah jangan galau dulu. Udah Tuhannya Allah, bukan kamu. Tuhannya Allah bukan kamu. Jangan semua kamu pikir pakai pikiranmu. Jalankan syariat, istikharah. Berapa hari ya istirahat? 12 hari. Siap ya. Ngomong sama Allah. Jadi 1 tahun anak ini dilatih sama gurunya. Untuk apa? Akrab dengan Tuhannya. Akrab dengan Tuhannya itu mahal tuh. Ada apa-apa tuh ngomong sama Allah, akrab. Sekarang ini umat manusia kehilangan keakraban dengan Tuhannya, sibuk dengan setannya masing-masing. Sibuk dengan nafsunya, egonya, hawanya. Tuhannya nggak disentuh. Bahkan kadang ditakut-takutin, kalau urusan dunia jangan minta sama Allah, kan ngeri ya. Ngeri. Akhirnya setelah 12 hari datang nih Sulaiman. Gimana kata Yai? Alhamdulillah guru, udah mantap hati saya. Mantap gimana? Daripada nggak dapat dua-duanya, lebih baik dapat salah satunya. Maksudnya, udah Zubaidah nggak jadi masalah. Udah dianterin sama kiainya, dilamar. Zubaidah senang, alhamdulillah doanya terkabul. Betul kan ya? Nah, 2 bulan sebelum pernikahan itu tadi ya diumumkan, ini Zubaidah akan nikah dengan Sulaiman. 1 bulan sebelum pernikahan itu undangan disebar dan gedung udah disiapkan, makan udah dipesan, catering semuanya lengkap. 2 minggu sebelum pernikahan Zubaidah ditabrak becak meninggal. Zubaidah ditabrak becak meninggal dunia. Sulaiman mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, akhirnya proses pemakaman dimakamkan, didoakan, kumpullah rapat keluarga besar Bu Zubaidah. Rapat ini. Gimana ini? Uang udah banyak keluar, undangan disebar, gedung dipesan, catering. Terus gimana? Ya udah nikahkan saja dengan Fatimah. Akhirnya itu yang namanya Sulaiman, dia mengucapkan innalillah tsumma alhamdulillah. Innalillah ya. Ibunya meninggal tapi dapat anaknya. Masya Allah, ini contoh orang menggunakan amalan akhirat untuk menggapai hajat dunia. Meskipun menikah ini adalah amalan akhirat juga, tapi ini kan hajat dalam kehidupan dunia. Jangan menjadi Tuhan, dan akrablah dengan Allahmu, akrablah dengan Tuhanmu, akrablah dengan Nabimu Muhammad SAW. Bacalah sholawat, rayulah Rasulullah. Ya Rasulullah, mintakan ke Allah nih berkat sholawat mobil dapat. Boleh. Siapa yang menghalangi kita ini akrab dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau Rasulullah sekarang masih hidup dan Anda datang, Anda minta didoakan pengen mobil, pasti disambut gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tidak mengurangi kehormatan, tidak mengurangi kemuliaan. Kenapa? Mintanya lewat Nabi Muhammad SAW. Itu tanda merendahkan diri, itu tanda menghapuskan kesombongan, itu tanda melepaskan diri dari kemampuan, itu tanda ngaku kalau aku nggak bisa apa, tapi aku punya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan justru disalah tafsirkan aneh-aneh. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Beb, saya punya pendapat lain, silahkan. Ya, saya tidak pernah memaksa setiap orang atau siapapun mengikuti pendapat saya. Tapi ini yang saya sampaikan, yang diamalkan oleh para ulama, yang diamalkan oleh para aulia, yang diamalkan oleh orang-orang soleh. Kamu mau ambil, bagus. Nggak ambil, nggak jadi masalah. Tapi mungkin juga jadi masalah. Wallahu a'lam. Tapi katanya, nah ini penutup. Katanya ada ulama yang bilang Allah paling benci sama orang yang menggunakan amalan-amalan akhirat untuk menggapai hajat-hajat dunia. Wah, ini kalimat yang salah ini. Ya, kalimat yang salah. Aghradud dunia itu bukan hajat dunia. Aghradud dunia itu tujuan-tujuan duniawi. Tujuan duniawi apa? Orang sholat. Tujuannya bukan dapat surga, tapi tujuannya biar calon mertua menerima lamarannya di samping dia tuh calon menantu khusyuk sholatnya. Ini namanya riya di dalam syariat, dan riya itu dilarang dalam kehidupan beribadah, nggak boleh. Semacam itu yang dilarang. Ya, itu yang dikatakan aghradud dunia, kepentingan duniawi, bukan yang namanya sholat untuk jadi menantu, boleh kan ya? Saya sholat, nggak urusan sama calon mertua, tapi biar diambil menantu sama Pak Fulan, saya minta sama Allah dengan sholat hajat saya, boleh nggak? Boleh, justru itu caranya. Tapi yang nggak boleh, saya ke masjid,
lihat imam masjid, saya sholat di belakangnya, tiap hari saya rutin datang, tujuannya untuk apa? Biar Pak Imam menyerahkan anaknya satu-satunya. Jadi tujuannya hanya untuk itu, nggak ada tujuan jannah, nggak ada tujuan apa. Itu namanya riya, pamer. Itu namanya punya misi duniawi, bukan Allah tujuannya. Paham bedanya? Bedanya besar atau kecil nih? Besarnya luar biasa. Jadi jangan salah paham. Dan kawan-kawanku, hati-hati, jangan sekali-kali menjadi nabi, jangan sekali-kali memakai nama nabi. Nanti Rasulullah begini. Kalau mau ngomong begitu harus ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, yang muncul adalah sabda Nabi Muhammad SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menggunakan namaku untuk mendustai orang lain, maka silahkan ambil tempatnya di neraka. Ngeri. Kalau bahasa Indonesianya mencatut nama. Ya, mencatut nama Pak RT, mencatut nama Pak RW, mencatut nama Pak Lurah, mencatut nama seorang ustadz, mencatut nama seorang tokoh, mencatut nama kita orang biasa, tapi untuk meloloskan keinginannya apa yang di kepalanya, maka yang punya nama akan marah. Saya nggak begitu. Ya, saya nggak begitu. Kok bisa dia ngomong saya seperti itu? Emang pernah saya ngomong begitu? Kalau saya nggak pernah bicara begitu, ada orang yang mencatut nama saya, kemudian dia mengatakan Habib Novel seperti itu, maka orang ini telah melakukan suatu kejahatan yang luar biasa. Baru sesama manusia, apalagi kalau menggunakan nama Nabi Muhammad SAW, apalagi kalau mencatut nama Nabi Muhammad SAW. Karena itu berhati-hatilah, dan mari kita cari dunia untuk akhirat, karena dunia adalah kendaraan menuju akhirat. Carilah duit sebanyak mungkin untuk menyenangkan sebanyak mungkin umat manusia. Carilah pangkat setinggi mungkin untuk memberikan kemakmuran sebanyak mungkin kepada umat manusia. Jadilah orang yang punya tenaga sebesar mungkin untuk apa? Membantu sebanyak mungkin umat manusia. Semua itu akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan.